Kita akan mungkin melihat percobaan terakhir orang-orang yang ingin berusaha memperpanjang masa jabatan presiden. Upaya menunda pemilu ini, saya sudah pernah ngomong mungkin dalam salah satu tayangan podcast saya, itu kayak membakar jerami kering. Mudah sekali untuk disulut, untuk menciptakan, untuk menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Gitu. Dan kalau itu tersulut nanti, kalau itu kemudian mudah untuk digerakkan menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah, maka akan muncul Panglima Revolusi Baru. Dan Panglima Revolusi Baru itu, percaya sama saya, bukan lahir dari kalangan pendukung pemerintah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan kali ini kita sudah masuk ke episode ke-99 ya. Dan saya ingin memberi judul podcast hari ini dengan pemilu ditunda, yang untung siapa? Jadi kalau Anda masih ingat ya, dalam episode, kalau tidak salah dalam episode 82, siaran mikrofon Hasan Nasbi ini, di episode 82, yang tayang 30 Desember 2022, itu saya akan membuat 4 prediksi yang akan terjadi di awal tahun 2023. Jadi sekitar Januari, Februari, Maret, sebelum bulan puasa lah, itu akan terjadi beberapa hal. Prediksi saya pertama waktu itu adalah akan ada tokoh politik terkenal yang mendeklarasikan diri masuk partai, namanya Ridwan Kamil, dan itu di awal Januari sudah kejadian. Prediksi saya kedua adalah akan ada reshuffle kabinet. Ya, reshuffle kabinet ini tentu terkait dengan konstelasi dukungan Copras-Capres, dan mungkin reshuffle ini mungkin akan kejadian nanti minggu depan, mungkin 2 minggu lagi mungkin, dan sepertinya memang harus ada reshuffle kan. Dan yang ketiga prediksi saya waktu itu adalah akan ada deklarasi capres yang lebih awal sebelum pemilu, dan kemungkinan memang akan kejadian gitu kan. Sudah ada 3 partai yang mendeklarasikan capres yang sama, capres Anies Baswedan. Apakah mereka akan berkoalisi? Wallahu alam. Yang jelas 3 partai sudah mendeklarasikan 1 nama capres. Walaupun nanti perjalanannya masih panjang karena mereka harus berdebat siapa yang akan menjadi wakil, tapi kita anggap ini deklarasinya sudah ada. Dan mungkin juga akan segera disusul oleh koalisi partai-partai lain. Dan yang keempat waktu itu, prediksi saya adalah akan ada upaya terakhir menunda pemilu. Nah, upaya terakhir menunda pemilu ini memang dilakukan oleh segelintir orang saja sebenarnya. Orang-orangnya itu saja. Dan nggak nyampe 10 orang lah orang-orangnya ini. Tapi ya punya pengaruh yang kuat, punya power yang kuat juga, sehingga bisa punya keyakinan lebih dari 100%. Mungkin keyakinan mereka 150% nih, bahwa pemilu ini bisa ditunda. Dan ini yang akan kita bahas hari ini. Saudara-saudara pemirsa mikrofon Hasan Nasbi, kemarin itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mengeluarkan amar putusan yang mengejutkan. Jadi ada gugatan dari Partai Prima, ya. Partai Prima ini adalah salah satu partai politik yang mendaftar di KPU tahun lalu tapi tidak lolos verifikasi administrasi. Jadi mereka menggugat ini ke pengadilan negeri. Awalnya mereka menggugat ini ke Bawaslu, bahwa mereka tidak lulus verifikasi administrasi oleh KPU, itu mereka gugat ke Bawaslu, dan itu jalur yang benar. Tapi ditolak oleh Bawaslu karena memang gugatan mereka tidak bisa diterima. Kemudian mereka melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena memang ini jalur yang benar. Melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu juga benar, tapi juga ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya mereka punya satu langkah lagi itu ke DKPP, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kalau mereka merasa dicurangi. Kalau mereka merasa penyelenggara pemilu ini bertindak tidak profesional, melanggar kode etik gitu dan segala macam, itu mereka bisa adukan ini ke Dewan Kehormatan Pemilu. Tapi mereka mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri. Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan anehnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menerima gugatan ini gitu. Jadi
Gugatan pertamanya masih masuk akal lah, walaupun misalnya ini bukan ranahnya, tapi amar putusannya masih masuk akal lah bahwa Partai Prima harus harus diterima, lolos dalam verifikasi administrasi. Itu masih masih agak-agak masuk akal. Tapi ada amar putusannya yang aneh. Amar putusan yang aneh itu adalah bahwa kemarin itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu membuat keputusan, salah satunya adalah bahwa KPU, penyelenggara pemilu, harus mengulang lagi proses ini dari awal dengan hitungan yang sangat detail, yaitu harus mengulangi lagi proses tahapan pemilu ini dari awal dengan jangka waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Jadi kalau dihitung dari amar putusan kemarin itu, maka pemilu kita baru bisa terselenggara paling cepat itu 2025, bukan 2024, tapi 2 tahun 4 bulan 7 hari lagi. Itu kalau tidak banding ya. Kalau KPU-nya banding, ya, kemudian amar keputusannya itu nanti menguatkan gitu, prosesnya bisa jadi lebih lama. Tapi apapun itu, ya, apapun itu, kalau putusan Pengadilan Negeri ini dianggap sebagai produk hukum, maka udah hampir pasti pemilu kita ini ditunda. KPU banding sekalipun prosesnya pasti tertunda. Jadi ini akan jadi problem bernegara yang sangat serius, ya. Di satu sisi kita harus menghormati produk hukum. Putusan pengadilan itu kan produk hukum. Di satu sisi kita harus menghormati itu. Tapi kan kita nggak bisa bohong. Seluruh Indonesia kalau memelototi itu tuh nggak bisa mengingkari hati nurani dia bahwa ini nggak benar putusannya gitu. Keputusan ini tuh jauh dari akal sehat gitu loh. Orang-orang yang awam hukum sekalipun tuh juga akan merasa aneh. Loh, Partai Prima yang punya masalah dengan KPU, dia tidak lolos verifikasi administrasi kah? Kan dia yang punya masalah berdua. Kenapa harus proses bernegara yang dikorbankan? Kenapa harus sirkulasi pemilu yang harus dikorbankan? Kenapa ketentuan-ketentuan bernegara yang harus dikorbankan? Ya kalau misalnya putusannya adalah prosesnya dimulai dari awal, walaupun dia nggak bilang, pengadilannya nggak bilang pemilu harus ditunda, tapi kalau dia bilang prosesnya harus dimulai lagi dari awal dengan jangka waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari, itu kan sama saja artinya dengan minta menunda pemilu. Gitu. Jadi jadi ini kalau kata Prof. Mahfud ya, kata pakar-pakar hukum lainnya, ini kan sebenarnya Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memutus perkara ini. Dan aneh kan, ketika perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri menerima dan memprosesnya, kemudian mengabulkan tuntutannya. Ini 2-3 kali aneh nih. Dan saya yakin ini pakar-pakar hukum nggak akan dispute soal ini. Pakar-pakar hukum itu seperti Prof. Mahfud bilang, ini kan seperti pengadilan militer yang memutus perkara soal perceraian. Bukan ranah dia, bukan kewenangan dia. Ini kan yang bisa ditempuh jalur hukum oleh Partai Prima ini tuh cuma 3 menurut saya. Mengadu ke Bawaslu, mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau memperkarakannya ke PT UN. Nggak bisa dia masukkan ke Pengadilan Negeri. Jadi sudah benar itu, para pakar-pakar hukum merasa ini soal bernegara lagi dirusak nih dengan cara seperti ini. Dan saya sebenarnya yakin hakim-hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu juga paham. Mereka juga mengerti bahwa nggak bisa mereka memutus perkara soal ini. Nggak bisa mereka menyidangkan persoalan ini, nggak bisa mereka memutus perkara soal ini. Apalagi kemudian merembet ke soal persoalan tata negara. Ya, apalagi merembet ke soal tahapan pemilu, ke soal-soal sirkulasi pertukaran kepemimpinan negara. Bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi kita juga sama-sama paham. Jadi kalau sudah ada keputusan yang aneh-aneh seperti ini, keputusan yang di luar akal sehat seperti ini, yang orang awam pun paham bahwa ini adalah keputusan di luar akal sehat, itu berarti ada invisible hand yang bekerja. Karena hakim-hakim ini juga ngerti nih, mereka proses perkara ini, mereka keluarkan putusan seperti ini, itu pasti seluruh publik akan menuding mereka ada yang aneh. Tapi kalau ada invisible hand yang bekerja, tangan-tangan tak terlihat yang bekerja, ya mungkin hakim ini terpaksa melakukan hal yang seperti itu. Terpaksa memutuskan perkara dengan keputusan seperti itu. Invisible hand itu banyak lah. Yang jelas invisible hand itu pasti tangan yang jauh lebih berkuasa daripada hakim yang memutus perkara itu. Kan kalau Anda nonton film-film lah, itu kan sering itu. Kalau dalam soal-soal begini,
Kan ada aja tangan-tangan tidak terlihat kemudian datang ke depan hakimnya, kemudian dia taruh tuh dosa-dosa hakim berbentuk foto, video segala macam di atas meja. Dipajang dosa-dosa mereka di atas meja, kemudian ya sudah. Kalau dosa-dosa saya sudah dipasang di atas meja seperti ini, daripada kebuka dosa saya, ya sudah. Saya bikin aja yang aneh-aneh sekalian. Ya udah, saya terpaksa bikin keputusan yang aneh-aneh sekalian. Dan dia juga tahu ini akan jadi kontroversi dan akan terjadi penolakan di masyarakat, akan menjadi penolakan publik, akan terjadi tudingan yang enggak terhadap diri mereka. Tapi apa boleh buat? Daripada dosa-dosa yang terbongkar, ya udah saya jadi martir aja. Kan sudah sering juga ada pengadilan-pengadilan yang seperti ini, kemudian ketika itu bertentangan dengan akal sehat publik, dianggap sudah melampaui batas, dianggap sudah tidak lagi memenuhi norma-norma kewajaran, menjadi kontroversi, dan kemudian mereka dikorbankan. Mereka dikorbankan, dicopot lah, diberhentikan atau diapain, ya mereka dikorbankan lah dalam perkara seperti ini. Jadi ya ini yang buat menurut saya perlu menjadi perhatian, dan yang jadi pertanyaan, siapa yang paling diuntungkan dari keputusan pengadilan negeri ini? Apakah Partai Prima diuntungkan dengan keputusan bahwa pemilu harus ditunda? Menurut saya enggak. Partai Prima itu kan hanya diuntungkan dengan kalau keputusannya Partai Prima lolos verifikasi administrasi. Partai Prima lolos verifikasi faktual. Udah, itu saja sampai dia diuntungkan. Kalau pemilunya ditunda, dia sama sekali tidak diuntungkan. Kenapa? Itu artinya juga kalau bagi partai politik, semakin lama pemilu berarti semakin lama kesempatan mereka untuk bisa berkuasa. Semakin lama pemilunya, ya semakin lama kesempatan. Kan ini partai baru, bukan partai lama. Kalau bagi partai lama ya bisa 50-50 lah. Pemilu ditunda bisa diuntungkan, bisa juga enggak. Tapi bagi partai baru, semakin lama waktu pemilunya, ya semakin lama juga kesempatan mereka untuk bisa berkuasa. Jadi Partai Prima nggak diuntungkan dengan keputusan ini. Nah, siapa yang paling diuntungkan oleh keputusan ini? Gitu. Ini terlepas Anda senang atau tidak, suka atau tidak, tapi semua mata akan tertuju bahwa yang paling diuntungkan dengan keputusan ini adalah pemerintahnya Pak Jokowi. Kenapa? Ya pemilunya ditunda. Kalau pemilunya ditunda berarti Pak Jokowi tidak berakhir tahun 2024. Paling cepat berakhir nanti tahun 2025. Apalagi kalau ditunda-tundanya nanti tidak hanya problem produk hukum, tapi juga ada problem teknis. Jadi bisa jadi 2026. Selesainya. Kan nggak mungkin kita hidup tanpa ada presiden. Jadi nggak bisa juga kita menolak fakta bahwa yang diuntungkan nanti, ini persepsi publik nih ya, persepsi publik akan tertuju ke sana itu, bahwa yang paling diuntungkan dengan keputusan ini adalah Pak Jokowi. Dan akibatnya persepsi negatif terhadap Pak Jokowi tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindarkan. Apa persepsi negatifnya? Persepsi negatif itu paling nggak begini, pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini tidak sanggup menyelenggarakan pemilu tepat waktu. Ya, kan yang menyelenggarakan pemilu itu KPU. Iya, tapi kan KPU itu adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah. Panitia yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah. 14 nama yang disodorkan ke DPR itu kan hasil pilihan pemerintah. Hasil pilihan presiden. Disodorkan ke DPR baru dipilih 7 oleh DPR. 7 yang dipilih oleh DPR itu mayoritas pasti didukung oleh partai koalisi pemerintah. Jadi kayak gitu. Jadi tudingannya akan seperti itu. Atau bisa juga tudingan yang lebih lain bahwa pemerintah sebenarnya tidak serius untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 dengan memilih, dengan menyodorkan calon-calon anggota KPU yang tidak capable, yang tidak bisa mengurus pemilu tepat waktu. Buktinya digugat sama Partai Prima aja mereka kalah. Digugat soal ketidakbecusan verifikasi partai aja mereka kalah. Gitu. Persepsinya seperti itu. Persepsinya juga mungkin ini sengaja dipilih anggota-anggota KPU yang tidak capable, yang tidak kompeten, sehingga pemilu akhirnya harus ditunda. Akan banyak konspirasi soal itu yang semuanya akan memojokkan Pak Jokowi. Dan menurut saya ini akan sulit dibela kalau misalnya pemerintah dan KPU tidak mencari terobosan bagaimana supaya pemilu ini tetap berjalan sesuai waktunya. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau ini produk hukum ini sampai bisa punya kekuatan untuk dieksekusi, tudingan-tudingan terhadap Pak Presiden kita hari ini itu sulit untuk
dielakkan. Dan percaya sama saya, semua upaya menunda pemilu dari manapun asalnya, catat nih, dari manapun asalnya akan bermuara kepada Pak Presiden. Karena akhirnya yang paling diuntungkan dalam soal ini adalah Pak Presiden. Sekalipun Pak Jokowi nggak mau, tapi tudingan itu akan sampai kepada Pak Jokowi. Dan upaya menunda pemilu ini, saya sudah pernah ngomong mungkin dalam salah satu tayangan podcast saya, itu kayak membakar jerami kering. Mudah sekali untuk disulut, untuk menciptakan, untuk menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Gitu. Dan kalau itu tersulut nanti, kalau itu kemudian mudah untuk digerakkan menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah, maka akan muncul Panglima Revolusi Baru. Dan Panglima Revolusi Baru itu, percaya sama saya, bukan lahir dari kalangan pendukung pemerintah. Bukan lahir dari partai pendukung pemerintah. Dia pasti lahir dari orang-orang yang hari ini dalam posisi tidak mendukung pemerintah. Anda bisa tebaklah siapa yang akan punya peluang untuk menjadi Panglima Revolusi Baru. Jadi menurut saya hati-hatilah. Keinginan untuk berkompetisi berapapun besarnya itu tidak boleh melampaui batas. Batasnya adalah kehidupan bernegara. Ya. Keinginan untuk berkuasa juga tidak boleh melampaui batas. Batasnya itu tadi, kehidupan bernegara. Negara kita harus dalam keadaan baik. Betapapun kerasnya pertarungan politik, negara tetap harus selamat. Tetap harus dalam keadaan baik. Betapapun hasrat kita untuk ingin berkuasa, tapi negara harus dalam keadaan baik. Peralihan kekuasaan harus tetap dalam jalan yang damai, bukan dalam jalan yang tidak damai. Makanya pemilu itu disediakan supaya peralihan kekuasaan itu dilaksanakan dengan cara yang damai. Jadi kalau cara damai ini kemudian ditunda-tunda dan masyarakat menganggap ini melampaui batas, caranya tidak lagi damai. Ini kan tidak kita inginkan. Jadi kalau kita tidak menginginkan ini terjadi, maka kita harus kembali kepada rel yang benar. Harus kita cari terobosan, cari cara supaya pemilu berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Mungkin begitu saja yang bisa kita bahas. Semoga jadi renungan buat kita bersama. Semoga jadi pikiran buat kita bersama, bahwa kita ingin peralihan kekuasaan ini berjalan dengan damai, dengan baik, dan negara kita seterusnya dalam keadaan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.